everyone, welcome to my channel. Aku seneng banget karena hari ini aku bisa buat video tentang belajar bahasa Korea lagi. Setelah beberapa waktu lamanya aku nggak buat video tentang belajar bahasa Korea. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pronouns yang dalam. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pronouns dalam bahasa Korea. Bukan bahasa Inggris saja ya, tapi bahasa Korea juga ada pronounsnya. Oke, sekarang kita mau mulai belajar pronounsnya yang ada di dalam bahasa Korea. Yang pertama itu saya, na. Yang kedua itu ada kamu, no. Yang ketiga ada kami atau kita, itu uri. Yang keempat ada he atau dia laki-laki, itu ke. Nah, yang kelima itu ada she atau dia perempuan, itu keyoja. Nah, yang terakhir itu it atau itu biasanya dibaca kegon. Oke, kita langsung mulai dalam pemakaian contoh untuk pronoun yang tadi. Nah, yang pertama itu na. Na itu artinya saya. Oh ya, aku mau kasih tau ke kalian juga, selain dari na dalam bahasa Korea, kita juga bisa bilang saya itu j. Tapi kalau misalnya kita ngomong itu misalnya jo juga bisa. Jadi saya akan kasih contoh untuk kata na, j atau j itu maksud saya. 나는 norma입니다. Jadi na itu subjeknya. Yang kedua, saya kasih contoh juga dari kata j. 제 이름은 atau juga bisa 저 이름은, artinya sama aja nama saya, atau mungkin kalian bisa bilang saya biasa dipanggil gitu. Itu juga nggak apa-apa, tapi itu dalam arti itu pengertian sendiri gitu ya. Jadi kayak oh dia bisa dipanggil namanya ini gitu. Nah, di situ juga kalian bisa menambahkan nawi, nae dibacanya gitu. Jadi nae itu kayak artinya my, kepunyaan. Nah, di sini kalau misalnya kita bilang nae sarang, cintaku atau my love. Di sini aku mau kasih contoh dari kata no itu. 너는 어디에서 왔니? Kamu datang dari mana atau kamu berasal dari mana. Nah, yang kedua, no dia, kamu di mana? Oke, next kita lanjut ke contoh yang he atau dia laki-laki itu ke 남자 누구세요? Jadi kayak kan dia nanya cowok ini tuh siapa gitu. Di situ itu ya tergantung kalian mau nambahin atau enggak. Tapi kalau kalian kasih ke aja nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi biasanya saya tambahin. Nah, oke, sekarang lanjutnya itu yang perempuan atau she. 그 여자 누구세요? Oke, sekarang kita mau masuk ke contoh yang uri atau kita atau kami. Nah, dalam bahasa Korea kalau misalnya kita bilang itu mobil punya kita, kita bilangnya 이거는 우리의 칼입니다. Jadi kalian perhatikan uri. Kalau misalnya aku bilang gitu, berarti kan itu pronounsnya jadi dari kepunyaan kita. Oke, sekarang kita mau contoh yang terakhir, yaitu it atau itu, atau bisa dibilang that juga bisa, ataupun dalam bahasa Koreanya itu kegon. Jadi kegon itu artinya sebenarnya that gitu kan, atau bisa juga itu, tergantung dari dia itu diletakkan di kalimat apa gitu. Jadi tergantung artinya gitu. Nah, di sini aku mau kasih contoh sebuah pertanyaan. 너희 펜은 얼마니까? Jadi aku nanya pulpen kamu ada berapa banyak gitu. Jadi di sini 너희 itu kayak kamu, yours. Jadi kayak how much your pen gitu. Nah, aku mau kasih info juga nih ke kalian. Kalau tadi aku bilang tuh kayak kan aku ada sebut nanen gitu kan, terus ada juga pen gitu. Nah, di sini tuh na tambah nen itu jadinya nanen atau kayak my gitu kan, my. Nah, kalau misalnya
nen, dan n. Jadi kalau misalnya nen itu berfungsi sebagai penanda kalimat. Kayaknya semuanya berfungsi sebagai penanda kalimat, hanya bedanya tuh kalau nen itu diletakkan atau berhubungan nen itu bersama dengan subjek yang berakhiran huruf vokal. Sedangkan en subjek yang berakhiran konsonan gitu. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya, itu aku udah kasih tahu huruf konsonan dan huruf vokal dalam bahasa Korea. Nah, aku nemuin satu aplikasi, itu namanya Papago. Jadi Papago ini salah satu aplikasi translate dalam bahasa Korea yang cukup akurat menurut aku. Aku nggak tahu menurut kalian atau pendapat kalian kayak gimana, tapi untuk aku pribadi itu cukup akurat. Aku punya 3 macam aplikasi kamus bahasa Korea yang biasa kalian gunain, yang menurut aku itu cukup akurat. Yang pertama itu ada Learn Korean Phrase, itu Korean Translator gitu. Itu cukup bagus menurut aku, kata-katanya di situ cukup lengkap, terus kalimat-kalimat dengan artinya juga memang cukup akurat gitu. Nah, yang kedua ada Duolingo. Nah, di sini kalian bisa cari juga berbagai macam bahasa, bukan untuk translate ke Korea aja ataupun kata-kata pencarian kata-kata dalam bahasa Korea, tapi kata-kata dalam bahasa lain juga ada. Nah, yang ketiga itu tuh ada aplikasi Naver Dictionary. Nah, di situ tuh aku sih nggak pakai ya, jadi aku kurang tahu juga, tapi aku sempat baca tadi di Google kalau itu tuh cukup akurat, karena di situ juga ada kayak majalah-majalah dalam bahasa Korea gitu yang bisa kalian lihat. So far itu sih yang aku tahu, 3 aplikasi dan 1 tempat translate yang menurut aku cukup akurat, yaitu Papago tadi. Jadi ada Papago, Learn Korean Phrase, ya Duolingo, sama Naver Dictionary. Kayak gitu. Aku nggak tahu ya kalau misalnya menurut kalian atau pendapat kalian kayak gimana, tapi ini pendapat aku sendiri dan yang aku tahu dan juga yang aku pakai. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pronouns yang ada di bahasa Korea. Nah, untuk kesalahan dalam penyebutan aku atau kata yang aku tampilkan itu salah atau cara penulisannya salah, aku mohon maaf. So guys, ini akhir dari pelajaran kita hari ini. Itu semua menurut pendapat aku dan yang aku tahu dan yang aku praktekkan selama ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pendapat atau kalian ada saran lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Aku juga pengen belajar dari apa yang kalian tahu. Jadi kita bisa sama-sama saling sharing dan saling mengajar satu sama lain. Karena di sini memang aku bukan cuman mau ngajarin kalian, tapi aku juga mau belajar dari kalian. Siapa tahu ada informasi yang belum aku tahu, mungkin aku bisa tahu dari kalian juga. Oke? So aku harap kalian bisa suka video ini dan kalian bisa belajar dari video aku di hari ini. Oke guys, see you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye bye.